Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Bisa dilihat kan sekarang aku lagi di kondo baru. Aku habis pindah kondo. Sebelumnya itu aku share satu kondo dengan teman-teman aku. Tapi sekarang aku udah share room di satu kondo dengan strangers. Dan di video ini mumpung aku lagi pindah kondo, lagi fresh-freshnya. Sebenarnya barang-barang aku itu masih berserakan. Aku belum terlalu settle di sini. Baru beberapa hari di sini. Jadi kali ini aku mau bikin video tentang apa sih bedanya tinggal di kondo dan tinggal di share room. Jadi kalau kita mau cari tempat tinggal di Malaysia itu opsinya ada ngambil satu kondo, kayak the whole kondo itu kita ngambil tapi share dengan orang yang kita kenal. Dan ada juga opsinya untuk share room atau kayak kamar kosan gitu. Jadi kita bayarnya cuma kamarnya aja. Itu kita stay sama strangers yang kita nggak kenal. Apalagi kalau tinggal di Malaysia ya, itu strangersnya bisa dari berbagai negara, bisa dari China, Thailand, Filipina, Myanmar. Untuk sekarang housemate aku ada yang orang Indonesia juga, ada orang Myanmar, ada orang Vietnam, dan orang Thailand. Jadi aku nggak tahu mereka siapa dan kehidupan mereka gimana, tapi aku tinggal di satu rumah yang sama dengan mereka. Kayak gitu kalau tinggal di share room. Langsung aja, apa sih bedanya kalau kita tinggal di kondo dan tinggal di share room kayak gini? Yang pertama tentang luas. Kalau di kondo itu biasanya cuma ada 3 atau 4 tipe kamar. Biasanya itu master room, middle room, sama share room. Kalau ada yang isi 4 kamar itu pasti 2 middle atau 2 master kayak gitu. Tapi kalau kita di share room itu kamarnya bisa, satu unit ini bisa isi 5 sampai 7 kamar. Jadi bisa dibayangin itu owner, pemilik kondo ini tuh benar-benar memanfaatkan space. Gimana caranya kamar di rumah ini tuh bisa banyak banget gitu. Kalau di kondo aku yang sekarang ini share roomnya ada dengan 7 kamar. Jadi banyak banget, tapi yang keisi itu cuma 5 kamar gitu. Yang kedua, kita tinggal dengan siapa aja sih? Kayak yang udah aku jelasin tadi, kalau tinggal di kondo kita bisa ngajak temen kita yang sesama orang Indonesia untuk tinggal bareng yuk cari kondo bareng gitu. Nah, tapi kalau kita tinggal di share room, kita nggak tahu kita bakal tetangga nama siapa nih sebelah kamar kita nggak tahu di dapur bakal ketemu sama siapa nih gitu. Bahkan aku sampai sekarang aku tahu siapa aja dan orang mana aja, tapi aku belum ketemu sama 2 orang lagi. Aku nggak tahu wajahnya kayak apa, aku nggak tahu namanya siapa. Padahal aku udah tinggal 1 minggu di sini, dan itu kerap terjadi kalau kita tinggal di share room. Jadi ya kalau tinggal di kondo itu rasanya kita nggak kayak tinggal sendiri kan, karena kita tinggal sama teman-teman gitu kan. Tapi kalau kita tinggal di share room kayak gini, kita benar-benar hidup sendiri-sendiri. Kayak no one cares about you, as long as kamu nggak ganggu mereka juga nggak bakal peduli kamu ngapain. Di share room ini tuh benar-benar nggak ada yang bakal peduli sama kamu selama kamu nggak ganggu orang lain. Di share room ini aku ngambil kamar yang tipenya tuh master room. Jadi benar-benar ya udah aku di kamar aku aja. Aku nggak tahu mereka ngapain di kamarnya masing-masing. Aku nggak tahu mereka keluar ngapain, ke dapur ngapain. Kayak ya udah gitu, masa bodoh aja dengan privasi masing-masing kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau di kondo kemarin aku dan teman-teman aku itu bikin jadwal piket per 10 hari. 1 bulan kan 30 hari. Jadi kita ngatur jadwal piket per 10 hari kayak gitu. Nah, jadi per 10 hari kita harus bertanggung jawab tentang kebersihan di kondo gitu. Jadi 10 hari ke depannya teman kita yang bertanggung jawab. Aku kayak gitu. Nah, karena kita tinggal sama orang yang kita kenal, jadi kita bisa ngeset gitu loh kayak aturan kebersihan di rumah ini tuh kayak gimana. Tapi kalau kita tinggal di share room, kamar kita ya kita bersihin sendiri. Kalau kita habis di dapur ya harus bersihin, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, kebersihan kita sendiri. Habis pakai WC ya dibersihin lagi kayak gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Sebenarnya di share room itu ada maid yang bakal bersihin per 2 minggu atau per 1 minggu. 1 sampai 2 minggu itu kan waktunya cukup lama ya untuk nunggu si maid ini datang. Jadi bisa jadi sebelum 2 minggu atau sebelum 1 minggu itu rumahnya udah kotor. Apalagi kalau kayak aku share room itu tinggal ber-7 orang. Makanya 7 orang
ini yang tinggal di 7 kamar ini itu harus bertanggung jawab atas kebersihan mereka masing-masing. Jadi benar-benar keluar masuk WC itu dibersihin, lampu dimatiin lagi, dan ke dapur itu ada sampah, ada yang jatuh aja dikit itu harus dipungut sendiri sampahnya. Aku seneng banget ternyata walaupun strangers ini aku nggak kenal, ternyata mereka aware banget sama kebersihan, dan benar-benar habis mereka pakai dapur gitu kan, terus ada sampah itu mereka langsung buang ke tong sampah. Kalau kayak basah dan bau itu mereka langsung buang, dan aku benar-benar respect banget sama mereka yang kayak gitu, dan kayaknya bakal aku tiru dan bakal aku terapin di sini. Selanjutnya bedanya adalah di balkoninya. Kalau tinggal di kondo itu kita dapat balkon itu di ruang tengahnya, di ruang tamu kayak gitu ya. Itu balkonnya ada di ruang tamu, kita sama-sama bisa menikmati balkonnya bersama kayak gitu. Tapi sejak tinggal di share room aku nggak punya balkon, jadi aku cuma punya jendela karena space yang bagian balkon itu dibikinin kamar gitu sama ownernya. Jadi kalau di share room ada room yang namanya balcony room, jadi balkon di unit ini dijadiin kamar gitu loh sama ownernya. Nah jadi di unit ini aku nggak punya balkoni untuk dinikmati, untuk dapetin udara segar kayak gitu. Terus yang kelima, perihal makanan. Kalau di kondo ya terserah aja kamu mau naruh makanan di kulkas kek, di meja kek, di dapur kek, terserah. Karena ya dapurnya cukup luas juga untuk ukuran kondo biasanya. Tapi kalau di share room itu dapurnya itu biasanya lebih kecil. Dapur aku sekarang juga lebih kecil, jadi benar-benar kecil banget sih, benar-benar sekecil itu. Jadi untuk motong-motong aja itu nggak ada space, apalagi naruh barang kayak gitu. Jadi sejak di share room aku sering bawa makanan aku atau alat makan aku itu ke kamar. Jadi space yang aku punya di kamar itu jadi lebih sempit, bahkan cenderung bau makanan kan, karena aku bawa makanan ke dalam kamar aku kayak gitu. Kenapa makanan atau alat makan ini harus dibawa ke kamar? Karena yang pertama menurut aku itu takut diambil orang. Kita nggak tahu kan teman-teman strangers ini mereka bakal kayak gimana orangnya, dan kita nggak tahu juga kebersihan mereka kayak gitu. Jadi better kita bawa ke kamar. Dan juga alat makan, kita nggak tahu apakah mereka benar-benar muslim friendly atau tidak. Ternyata mereka pakai untuk masak apa yang tidak halal, terus alat makan kita jadi kotor dan nggak halal lagi. Jadi better kita menjaga kebersihan kita sendiri, dan makanan juga alat makan kita sendiri kayak gitu. Perbedaan selanjutnya perihal agent fee. Jadi kalau kita ngambil kondo itu bakal ada agent fee, tergantung harga agentnya ya. Itu sekitar 800 sampai 1000 ringgit ke atas. Nah, agent fee ini cuma kita bayar satu kali. Begitu kita bayar deposit di awal ke owner, kita juga bayar agent fee itu ke agent yang udah bantuin kita untuk nyari rumah. Nah, agent ini tujuannya mereka kayak nanti bantuin kita perihal administrasi dan bantu kita untuk ngomong sama owner apa yang harus diperbaiki di rumah, apa yang perihal persetujuan. Apalagi terkadang owner yang punya kondo di Malaysia ini mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita butuh agent untuk ngetranslatein juga ke bahasa Inggris. Jadi kita ngomong sama agent pakai bahasa Inggris, sedangkan agent ngomong sama owner itu pakai bahasa Melayu atau bahasa Cina kayak gitu. Kurangnya di kondo sih, jadi kita harus bayar lebih gitu. Tapi kalau di share room kita nggak perlu bayar apapun lagi, karena kita langsung direct bayar ke ownernya langsung yang punya kondo ini. Dia yang manage sendiri, kita bayar langsung ke owner dari yang punya unit ini, yang punya share room ini kayak gitu. Itulah tadi perbedaan stay di kondo atau stay di share room di Malaysia. Semoga aku cepet settle di kondo ini dan semoga nyaman beberapa bulan ke depan. Aku sekarang ngambil kontrak cuma 6 bulan. Kalau nyaman aku bakal continue, tapi kalau enggak kayaknya aku bakal pindah. Tapi mengingat betapa rempongnya pindah kondo itu, aku bakal mikir ulang sih aku bakal pindah apa enggak. But ya let's see, kita nggak tahu apa yang terjadi 6 bulan ke depan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next video. Bye.